Sering timbul dan munculnya ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, introvert, timbul rasa malu, tidak mudah bergaul, itu termasuk ke dalam harga diri rendah. Apa sih harga diri rendah itu? Harga diri rendah adalah sebagai perasaan negatif yang mendalam dan berkelanjutan terhadap diri sendiri yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu. Nah, apa sih penyebab dalam harga diri rendah ini? Harga diri rendah ini disebabkan oleh yang pertama itu pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu itu bisa dalam berbagai aspek, yaitu pengalaman traumatis, pelecehan, atau penelantaran pada masa anak-anak. Yang kedua itu ada hubungan interpersonal, yaitu hubungan yang buruk atau penuh konflik dalam keluarga, pertemanan, atau pasangan. Yang ketiga itu ada pengaruh lingkungan, yaitu adanya tekanan sosial, bullying, atau diskriminasi. Yang keempat itu ada kondisi medis, yaitu penyebab kronis atau gangguan mental terhadap diri sendiri seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia. Dan yang kelima ada faktor genetik, yaitu predisposisi genetik terhadap gangguan mental yang mempengaruhi persepsi diri sendiri atau diri orang lain. Nah, apa saja yang termasuk dalam tanda dan gejala harga diri rendah? Nah, tanda dan gejala harga diri rendah ini meliputi yang pertama itu perasaan tidak berharga, merasa tidak memiliki nilai atau kontribusi terhadap diri sendiri yang berani gitu. Yang kedua itu kritik diri yang berlebihan, selalu merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri atas segala kesalahan. Nah, yang ketiga itu ada kesulitan dalam keputusan, takut membuat kesalahan sehingga menghindari mengambil keputusan. Yang keempat itu kurang kepercayaan diri, timbulnya rasa tidak pede, rasa takut gagal, atau merasa tidak mampu melakukan tugas-tugas tertentu. Yang kelima itu ada isolasi sosial, yaitu menghindari interaksi sosial karena merasa tidak layak atau takut dinilai negatif oleh orang lain. Yang keenam itu ada gangguan emosi, merasa cemas, sedih, atau marah terhadap diri sendiri. Dampak dari harga diri rendah ini mencakup berbagai aspek dampak yang luas dalam kehidupan pribadi ataupun sosial. Biasanya dampak itu meliputi yang pertama itu kesehatan mental, meningkatkan resiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan terhadap pola pikir dan kehidupan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas. Yang kedua itu ada kualitas hidup, mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan karena ketidakmampuan menikmati kegiatan sehari-hari. Yang ketiga itu hubungan interpersonal, menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain karena kesulitan dalam berkomunikasi dan kepercayaan diri terhadap orang lain ataupun keluarga dan masyarakat sekitar. Yang keempat itu prestasi akademik atau karir, menghambat perkembangan akademik atau karir karena rasa takut gagal dan kurangnya motivasi terhadap diri sendiri. Mengatasi harga diri rendah memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk membantu seseorang meningkatkan harga diri mereka. Biasanya itu yang pertama itu pengenalan diri dan kesadaran diri, yang kedua itu keterampilan komunikasi diri, yang keempat itu manajemen stres, yang kelima itu pengembangan keterampilan sosial, yang keenam itu ada pengaturan tujuan yang realistis untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketujuh itu ada menghadapi kritikan, biasanya dengan cara menerima dan menggunakan kritik secara konstruktif. Yang kedelapan itu ada peningkatan kompetensi untuk keterampilan atau pengetahuan di bidang tertentu. Yang kesembilan itu ada kesadaran dan pencegahan bullying. Dan yang terakhir itu ke-10 kesehatan mental. Sekian penjelasan dan edukasi tentang harga diri rendah dalam proses keperawatan jiwa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.